Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sini aku mau share ke teman-teman semua gimana nih kalau misalnya tahapan untuk membuat atau ngerangkai seserahan saat nikah sendiri. Pengalaman aku dulu, aku ngerangkai sendiri loh teman-teman, dan itu happy banget. Nah, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, yuk di subscribe dulu, nyalain loncengnya, lalu nanti tinggalkan komen, di like videonya, dan di share ke teman-teman semua. Oke? Nah, teman-teman, kita mulai aja sharingnya ya. Nah, aku itu tipe orang yang emang semangat kalau misalnya berwirausaha gitu kan. Nah, calon suamiku juga waktu itu mempunyai kayak frekuensi yang sama gitu. Kalau kita ingin sesuatu, maka kita kerja keras, dan tentunya kita sama-sama punya passion berjualan gitu. Nah, pada saat itu, sebelum kita memutuskan bahwa seserahan kita untuk nikah nanti dibuat sendiri, kita berencana ke depan setelah berumah tangga, kita akan bisnis seserahan gitu teman-teman. Nah, pada akhirnya kita meminta orang tua si calon aku itu atau sekarang mertua aku untuk membuat kotak seserahan, karena kebetulan mertua aku itu emang apa ya, bisa dibilang ya kerjanya di bagian furniture gitu. Akhirnya kita nyari referensi, dapatlah model seserahan kayu gitu ya. Modelnya seperti ini, kayu. Waktu itu kita dapat modelnya dari salah satu media sosial, dan akhirnya aku modifikasi supaya nggak terlalu sama. Dan ternyata ketika kita coba buat dan lain sebagainya, pas nikah itu banyak yang suka gitu. Nah, kenapa pada saat itu langsung banyak yang order? Karena kita mencari yang berbeda dari box-box yang sudah ada. Nah, maka kita susun tuh timeline untuk kita membuat boxnya kapan, belanja seserahannya kapan, lalu alat dan bahannya kapan. Pokoknya semuanya kita runtut gitu secara rinci, supaya pas hari H itu udah beres semua tanpa kita kelelahan gitu teman-teman. Nanti suka dukanya tuh pasti ada banget gitu kan. Saat belanja ini itu, keperluan ini itu, harus nyiapin undangan, harus survei dekorasi, make up, dan lain sebagainya. Kita itu juga harus memikirkan seserahan yang notabene banyak orang atau banyak calon pengantin yang menyerahkan itu semua ke vendor gitu. Tapi kita tuh ngambil alih gitu. Ya berarti kan nambah beban pikiran, nambah waktu, nambah tenaga, segala macam gitu. Tapi ketika kita sudah satu frekuensi dengan calon kita, dengan keluarga kita, mereka semua mendukung, pasti kita akan mudah juga ngejalaninnya teman-teman. Hanya itu, memilih calon satu frekuensi, satu suhu itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena ketika kita punya tujuan, punya rencana ke depan, salah satunya itu membuat seserahan sendiri ketika menikah, akan cepat gitu, akan cepat merespon, akan cepat mendukung, nggak banyak harus beradu argumen gitu. Jadi ketika kita udah satu suhu, kita jalan bareng, ketika ada kesusahan kita atasi bareng, ketika ada rintangan segala macam kita juga atasi bareng. Bahkan ya cobaan pernikahan pun banyak, bukan hanya dari seserahan aja gitu, kita nambah-nambah kerjaan. Tapi ketika kita emang punya visi yang sama, kita akan usaha seserahan. Ketika setelah menikah, ya kita akan hadapi bersama gitu, apapun itu masalah dan rintangannya gitu. Nah, pada akhirnya kita sudah punya tanggal nih, punya tanggal menikah pada waktu itu 31 Mei 2020. Tapi ternyata corona itu kan makin meningkat ya. Kita sudah susun timeline, sudah pesen vendor make up, dekorasi, segala macam, pelaminan. Terus kita juga sudah rencana untuk membuat box seserahan sendiri. Dan di bulan Februari box seserahannya itu udah jadi teman-teman. Alhamdulillah bapak mertua tuh sangat cepat gitu kerjanya. Dan kita juga melis belanjaan apa aja yang kurang, yang harus dicicil apa. Ada sebagian di OL shop, ada sebagian yang langsung belanja di mall, supermarket segala macam. Kemudian ada yang belanja di
pasar tradisional, ketika kita lewat gitu, abis dari mana kita langsung beli gitu. Kemudian setelah itu ada pengunduran tuh waktu nikah jadi Agustus tanggal 14 2020, dan alhamdulillahnya semua keperluan seserahan tuh udah selesai semua, bahkan 2 bulan, bulan Juni itu bahkan itu kita nggak persiapan sama sekali karena kita udah down duluan gitu ya, diundur gitu, padahal persiapan udah semua gitu. Nah, keperluan seserahannya sendiri itu dari mulai box, kita beli box, bukan beli sih, bikin, tapi bahan-bahannya beli. Kemudian beli tile yang untuk nutup ini kain gitu, terus beli pitanya, beli bunganya, kemudian keperluan rumput segala macem, pokoknya semuanya beli gitu. Nah, berapa budgetnya nanti akan dibahas di next video ya teman-teman. Nah, kemudian kira-kira teman-teman pernah kepikiran gak sih bikin seserahan sendiri gitu, prestisius gitu, nggak ternilai senangnya gitu kan ya, walaupun memang lucunya kita beli sendiri bahan-bahannya, barang-barang seserahannya beli sendiri, dirias sendiri, nanti dibuka setelah hajatan pun ya sendiri gitu, ya lucu kan gitu, tapi ya it's okay gitu. Itu kita akan membangun sebuah portofolio bisnis ke depannya gitu, bahwa ini loh produk kita, ini loh seserahan yang kita bikin sendiri gitu. Nah, pasti teman-teman bingung kan, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu untuk menyusun strategi pembuatan seserahan sendiri ketika menikah. Pasti banyak banget persiapan yang calon pengantin itu persiapkan gitu, mulai dari seragam gitu, daftar KUA, kemudian cari vendor, semua vendor, baik itu undangan, dekorasi, pelaminan, gaun, terus siraman, kemudian kidung, lain sebagainya, upacara adat gitu. Nah, kita itu kita harus benar-benar tahu agenda kita itu untuk pernikahannya apa aja. Kita susun tuh, kita mau ada acara apa, tahapannya apa aja, kemudian kemampuan kita udah sampai mana. Yang kedua itu budget, kita susun budget, kita budgeting dari proses-proses pernikahan yang kita pengen itu apa aja gitu. Misalkan kita pengen upacara adat, salah satunya di Sunda ada kidung, ketika kidung kita butuh budget berapa, kemudian ketika siraman kita butuh budget berapa, untuk dekorasi, make up, pelaminan segala macam kita butuh budget berapa, kemudian untuk seserahan kita budget berapa, karena untuk membuat seserahan sendiri pasti cost-nya lebih tinggi ketimbang kita tuh sewa gitu. Kalau sewa kan kita sekali bayar udah selesai gitu, apalagi kita harus memikirkan setelah seserahan ini selesai boxnya mau digimanain, disimpan di mana dan sebagainya. Nah, setelah yang pertama itu kita susun dulu agenda apa pernikahannya, yang kedua budget, nah yang ketiga itu ada kita menyusun timeline gitu. Timeline dari pasca kita menentukan tanggal pernikahan, ada jarak berapa bulan kita untuk menuju pernikahan. Misalnya ada 4 bulan nih persiapan. Nah, 4 bulan ini kita bagi dalam beberapa hari, dalam beberapa agenda. Ketika di 4 bulan ini kita susun tuh tiap agenda, kegiatannya apa, dikerjakannya tanggal berapa, jam berapa, siapa yang ngerjain gitu kan. Misalnya kita mau survei dekorasi misalnya, yang ngerjain siapa nih, calon suami aja atau berdua, atau calon istri aja, atau keluarga pria atau keluarga wanita gitu. Pokoknya itu harus jelas gitu, supaya kita tahu tiap harinya itu kita harus mengerjakan apa. Nah, ketika seserahan pun sama, ketika agenda seserahan misalnya dilakukan di 2 bulan sebelum pernikahan, maka kita harus cari vendor untuk membuat box seserahannya, mau beli atau buat gitu. Kalau misalkan beli, kita cari seller yang emang terpercaya. Kemudian kalau misalkan buat, kita survei ke lapangan, kita modelnya mau kayak gimana, orangnya bisa enggak bikin yang kita pengen, kayak gitu.
Kemudian kapan waktu kita beli barang-barang seserahan, kapan kita mau belanja perintilannya gitu, kayak jarum pentul kayak gitu, mau online atau langsung gitu. Kemudian kita juga susun dulu barang-barang yang dibutuhkan apa gitu. Nah, setelah kita siapkan waktu, kita cek kemampuan diri. Setelah kita susun agendanya, wah kayaknya padat banget nih, aku kecapean gak ya gitu kan. Nah, abis itu kita ngukur kemampuan diri, ngukur kemampuan pasangan. Jangan-jangan ketika agenda sebanyak itu disusun, ditambah juga kita berdua kerja, misalnya kerjanya jauh, misalkan yang satu di kota A, yang satu lagi di kota B, maka siap nggak dengan waktunya gitu. Kalau waktunya nggak siap, maka kita pikirkan lagi, pertimbangkan lagi gitu. Yang keempat, kita siapkan tenaga, pikiran, ya segala macam apa yang berhubungan dengan pemikiran kita gitu kan. Berarti kan kita harus menyiapkan otak kita untuk memikir lebih dari yang kita tidak membuat seserahan sendiri gitu. Nah, pikiran ini pasti akan ngeganggu gitu. Kalau misalkan emang kita terlalu penuh memorinya, terlalu penuh pikirannya, kita nggak usah ambil itu. Tapi kalau kita masih mampu, masih bisa berdiskusi dengan baik, kita lanjutkan gitu. Yang kelima, cari referensi box yang kita pengen gitu. Kalau misalnya boxnya beda dari yang lain, kita harus siap ngedesain dia, kita harus siap cari vendor pembuatan box. Dalam pencarian vendor juga kita harus benar-benar mencarinya gitu. Jadi harus cari yang murah, mau capek dan lain sebagainya. Vendor yang kita pilih harus sesuai sama requestan kita. Jangan sampai kita udah desain bagus-bagus boxnya, tapi vendor itu belum paham gitu apa yang kita pengen gitu. Jangan sampai gitu. Kita harus memastikan gitu supaya hasilnya juga bagus dan kita nggak nyesel udah capek-capek tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, setelah kita semuanya selesai, bikin box sendiri, jangan sampai lupa juga nih, setelah nikah boxnya mau dikemanain, mau bikin usaha atau mau free love atau emang mau disimpan aja gitu. Jangan sampai kayak gitu karena kan sayang ya nggak digunain gitu. Kalau misalkan emang kita nggak berniat untuk bisnis ya nggak apa-apa gitu, dijual ke orang yang emang sedang berusaha untuk jual seserahan atau sewa seserahan gitu, supaya nggak menumpuk di gudang seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, itu kita harus siapkan tekad gitu. Kita pengen wedding dreams kita tercapai gitu, salah satunya dengan seserahan yang berbeda dengan yang lain, tapi semangat kita juga naik turun down terus gitu, jangan sampai. Tapi kita juga harus bertekad kuat teman-teman, seperti itu ya. Kita tadi ada 6 langkah yang bisa kita susun untuk membuat seserahan sendiri. Nah, untuk bagaimana budgetingnya, untuk perlengkapannya apa aja akan dibahas di next video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membuat seserahan di pernikahannya diri Ria sendiri gitu. Kemudian semoga pernikahan teman-teman berjalan dengan lancar. Segitu dulu video dari aku, sharing dari aku, semoga bermanfaat, khususnya di bidang keserahan. Jangan lupa di like, tinggalkan komen, boleh bikin video apa lagi coba di komen ya. Jangan lupa di subscribe juga, kemudian dinyalain loncengnya supaya video selanjutnya teman-teman mendapat notifikasi dan share ke teman-teman yang mau nikah khususnya. Terima kasih.